Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan keempat di semester pendek termodinamika 2, di sini saya akan memberikan materi tentang entalpi, ya. Jadi untuk slide ini nanti kita akan bagi ke beberapa pertemuan. Khusus untuk materi pertemuan 4 ini, nanti kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan entalpi. Oke, ini yang kita bahas pertama terkait dengan entalpi dan kalor. Entalpi atau yang biasa dilambangkan dengan H itu merupakan besaran termodinamika yang ekivalen dengan total kandungan panas pada suatu sistem. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah sistem, kemudian di dalamnya itu ada panas yang terkandung gitu ya, maka kita bisa katakan panas yang terkandung di dalam sistem tersebut itu sebagai entalpi karena itu ekivalen gitu ya. Kemudian untuk reaksi kimia itu seperti yang kita tahu bahwa secara umum reaksi kimia itu selalu diikuti oleh perubahan energi. Ada reaksi yang menyerap energi, ada juga reaksi kimia yang melepaskan energi. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang perubahan entalpi, ya, maka kita bisa klasifikasikan menjadi dua ya untuk persamaan reaksi, yaitu ada yang namanya reaksi eksotermis dan reaksi endotermis. Nah, tentunya kalian sudah pada tahu apa itu reaksi eksotermis dan reaksi endotermis. Ya, jadi salah satunya atau kalau reaksi eksotermis itu adalah reaksi yang melepaskan panas, sementara endotermis itu adalah reaksi yang membutuhkan panas. Kalau dilihat dari perubahan entalpinya atau delta H-nya, berarti untuk reaksi eksotermis itu delta H-nya adalah negatif, dan untuk reaksi endotermis itu delta H-nya adalah positif. Nah, tadi kalau misalnya di awal kita katakan bahwa reaksi kimia itu diikuti dengan perubahan energi, maka perubahan energi pada reaksi kimia tersebut bisa kita representasikan sebagai delta H atau perubahan entalpi reaksi. Di sini kita akan lihat dulu pengertian dari reaksi eksotermis. Ya, reaksi eksotermis adalah reaksi yang menghasilkan energi ke lingkungan. Atau dengan kata lain, reaksi tersebut itu melepaskan panas. Di sini untuk beberapa cirinya atau karakteristiknya, yang pertama, produk mengandung energi lebih sedikit dibandingkan reaktan. Yang kedua, energi dilepaskan sebagai energi panas, sehingga lingkungan menjadi lebih panas. Kalau misalnya kita lihat di dalam diagramnya, ya, maka em, di atau reaktannya, sebagai reaktannya, itu dia memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan produknya. Ya, kemudian maka di sini ketika reaksi tersebut atau ketika reaktan tersebut sudah menjadi produk, maka terjadi penurunan jumlah energi. Gitu, itu untuk reaksi eksotermis. Kemudian untuk reaksi yang endotermis, itu kebalikan dari reaksi eksotermis, yaitu reaksi yang menyerap energi dari lingkungan. Jadi karena reaksi tersebut menyerap energi dari lingkungan, maka produknya itu mengandung energi lebih banyak dibandingkan dengan reaktan. Kalau reaksi tersebut menyerap energi, kita bisa katakan juga bahwa reaksi tersebut membutuhkan panas. Jadi energi yang diserap itu sebagai energi panas, jadi lingkungan itu menjadi lebih dingin karena energi panasnya masuk ke dalam sistem. Kalau misalnya kita lihat di dalam grafik atau diagram sederhananya, maka untuk reaktannya di sini ini jumlah energinya lebih rendah dibandingkan jumlah produknya, gitu ya. Karena ketika menjadi produk atau seiring reaksi tersebut berlangsung, itu ada energi yang diserap atau energi yang diabsorpsi. Maka di bagian produknya ini energinya lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan ketika dia masih menjadi reaktan. Di sini kita akan coba lihat ya, ada sebuah reaksi dengan data perubahan entalpinya. Perhatikan reaksi di bawah ini, ada reaksi metan,
dibakar ya dengan oksigen sehingga menghasilkan CO2 dan H2O. Jika 10 gram metana dibakar sempurna, berapakah jumlah energi yang dilepaskan? Nah, di sini kalau kita lihat, ini ada data delta H-nya atau perubahan entalpinya yaitu sebesar minus 890,3 kilojoule. Nah, di dalam reaksi ini karena metananya ini ada 1 mol ya. Di sini koefisiennya 1 berarti 1 mol metan. Artinya entalpi di sini ini untuk 1 mol metan. Jadi nanti kalau jumlah mol metannya berbeda-beda tentunya nilai entalpinya juga akan berbeda gitu ya. Dan di sini kalau misalnya kita perhatikan entalpinya atau nilai delta H-nya itu adalah negatif. Artinya reaksi ini adalah reaksi eksotermis atau reaksi yang melepaskan panas atau reaksi yang melepaskan energi gitu ya. Nah, sekarang kan yang ditanyakan adalah berapakah jumlah energi yang dilepaskan? Ya berarti kan eh, berapakah besar perubahan entalpinya jika jumlah metana yang dibakar itu adalah 10 gram. Maka tahapan yang pertama adalah kita perlu menghitung dulu jumlah mol metananya. 10 gram metana itu berapa mol? Ya, untuk MR atau massa mol korelatif dari metana adalah 16 gram per mol. Maka di sini untuk menghitung jumlah mol metan adalah massa metan dibagi MR-nya. 10 dibagi 16 hasilnya adalah 0,625 mol. Ya. Jadi kita bisa menghitung jumlah energi yang dilepaskan tergantung dari jumlah molnya. Kalau misalnya ini tadi, delta H yang minus 890 ini adalah untuk 1 mol metan. Jadi kan pertanyaannya, kalau untuk 0,625 mol metan, itu berapa energi yang dilepaskan? Maka di sini kita bisa kalikan 0,625 dikali 890,3 kilojoule per mol. Di sini jumlah energi yang dilepaskan adalah 556,4 kilojoule. Di sini tidak ada tanda minusnya karena bahasanya sudah energi yang dilepaskan. Tapi kalau misalnya kita mau menuliskan delta H, berarti boleh kita tuliskan delta H-nya sama dengan minus 556,4 kilojoule. Yang berikutnya kita akan berbicara tentang kalor, atau panas, atau yang biasa dilambangkan dengan Ki. Ya. Tadi kalau entalpi itu adalah energi yang terkandung di dalam suatu sistem, sementara kalor adalah energi yang mengalir di antara sistem dan lingkungannya akibat adanya perbedaan temperatur. Jadi kalau ada energi panas yang bisa mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, itu adalah kalor. Tuh ya. Jadi bedakan antara kalor dengan entalpi. Seperti yang kita tahu bahwa panas itu akan selalu mengalir secara spontan dari area yang suhunya tinggi ke area yang suhunya lebih rendah. Untuk suatu sistem, Q itu bernilai positif jika panas diserap oleh sistem. Jadi kalau panas masuk ke dalam sistem, Q-nya berarti positif. Tapi kalau panasnya dilepaskan oleh sistem, Q-nya bernilai negatif. Untuk kondisi di mana temperatur dan tekanan konstan, ya, maka nilai Q itu sama dengan perubahan entalpi. Di sini bisa kita tuliskan delta H sama dengan delta U ditambah P delta V. Ini ada hubungan antara perubahan entalpi, perubahan energi dalam, dan perubahan volume serta tekanan. Ini ada hubungannya antara H, U, dan PV. Ya. Di sini P dikali delta V itu kan sama dengan minus W atau kerja. Ya. Kemudian kalau misalnya kita berbicara hukum satu termodinamika, di mana delta U itu nilainya sama dengan Q plus W, maka di sini kita jabarkan delta H sama dengan Q plus W ditambah minus W. Ini plus W, ini minus W, bisa habis, maka kita dapatkan delta H sama dengan Q. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pada temperatur dan tekanan konstan, maka nilai Q itu akan sama dengan delta H. Ya. Di sini tadi tekanannya konstan, maka nanti di sini kerjanya atau W-nya akan hilang sehingga diperoleh delta H sama dengan Q. Yang berikutnya kita berbicara tentang perubahan entalpi standar.
Pertama kita harus ketahui dulu kondisi standar itu kondisi yang seperti apa gitu ya. Jadi kondisi standar itu adalah kondisi ketika tekanannya itu mendekati tekanan atmosferik atau sekitar 100 kilopascal gitu ya. Itu bisa kita katakan sebagai kondisi standar. Kemudian untuk temperaturnya juga di 25 derajat Celcius atau dalam Kelvinnya adalah 298 Kelvin. Kemudian setiap senyawa yang terlibat harus dalam kondisi normal physical state pada 100 kPa dan 298 Kelvin tadi. Misalnya air. Nah, air ini harus dalam kondisi cair karena kan air kalau dalam tekanan 100 kPa dan suhu 298 Kelvin itu kan dia kondisinya cair ya, bukan es, bukan juga steam. Nah, sekarang kalau perubahan entalpi di kondisi standar itu bisa kita representasikan dengan simbol delta H 0. Jadi 0 di sini ini menunjukkan kondisi standarnya ya. Contoh misalnya kita punya reaksi metan dibakar menjadi CO2 sama H2O. Di sini ada delta H0-nya sama dengan minus 890,3 kilojoule per mol. Ini artinya adalah perubahan entalpi pada kondisi standar, yaitu pada 100 kilopascal dan temperatur 298 Kelvin. Entalpi bisa digunakan pada neraca energi untuk aliran proses, misalnya pada HE, evaporator, kolom distilasi, pompa, kompresor, turbin, dan lain-lain, untuk perhitungan kalor dan kerja, di mana entalpi ini merupakan jumlah dari energi dalam dan hasil kali tekanan dan juga volume ya. Jadi ini adalah persamaan dasar untuk entalpi, yaitu delta H sama dengan delta U ditambah delta PV. Oke, yang berikutnya kita akan lihat contoh soal yang ada di buku Smith-Vanes. Untuk contoh soalnya di sini kita diminta untuk menghitung delta U atau perubahan energi dalam dan perubahan entalpi untuk 1 kilogram air ketika diuapkan pada suhu dan temperatur konstan. Temperaturnya maaf, pada suhu dan tekanan konstan ya. Untuk suhunya adalah 100 derajat Celcius dan tekanannya 101,3 kilopascal. Kemudian di sini diketahui specific volume of liquid dan uap air pada kondisi tersebut adalah 0,00104. Ini berarti air pada kondisi liquid dan 1,673 meter kubik per kilogram ini pada kondisi uapnya. Nah, untuk perubahan ini di sini dikatakan bahwa ada penambahan kalor sejumlah 2.256,9 kilojoule ke dalam air tersebut. Jadi di sini kasusnya itu adalah eh, mau menguapkan air sebanyak 1 kilogram dengan menambahkan panas sejumlah 2.256,9. Tadi pada kondisi temperatur dan tekanannya konstan. Kemudian kita diminta untuk menghitung perubahan energi dalam dan perubahan entalpinya. Maka kita lihat gimana penyelesaiannya. Oke, tadi kan dikatakan bahwa kondisi penguapannya itu pada temperatur dan tekanan yang konstan, ya kan? Tadi sebelumnya di slide dikatakan pada temperatur dan tekanan yang konstan, maka nilai Q sama dengan delta H. Nah, untuk kasus ini juga sama, tadi karena temperatur dan tekanannya konstan, maka kita bisa menentukan delta H-nya itu besarnya sama dengan panas yang ditambahkan ke dalam air tersebut ya. Tadi kan diketahui panas yang ditambahkan adalah 2.256,9 kilojoule, berarti artinya ini juga sama dengan perubahan entalpinya. Delta H sama dengan Q sama dengan 2.256,9 kilojoule. Kemudian gimana untuk menghitung perubahan energi dalamnya? Nah, untuk menghitung perubahan energi dalam, kita bisa gunakan persamaan yang ini, delta H sama dengan delta U plus delta PV. Karena yang dicari adalah delta U, maka nanti kita hitungnya adalah delta H dikurangi delta PV. Ya. Atau
Karena tadi kan pada tekanan konstan ya, jadi ini P-nya atau tekanannya ini keluar dari deltanya ya, karena nilainya konstan. Jadi yang mengalami perubahan itu adalah volumenya saja. Tekanannya tidak ada perubahan. Tadi untuk nilai delta H-nya itu kan sama dengan nilai Q, yaitu 2256,9 kilojoule. Sekarang kita mau hitung P dikali delta V-nya. Tadi tekanannya pada 101,3 kilopascal dikali dengan selisih atau perubahan volumenya. Tadi perubahan volumenya kita tahu kan prosesnya adalah vaporisasi ya, berarti dari liquid menjadi uap. Tadi kalau diketahui spesifik volumenya di sini di kondisi liquidnya adalah 0,00104, di kondisi uapnya adalah 1,673. Karena di sini adalah perubahan volume, berarti kan pasti yang akhir dikurangi yang awal. Nah, kondisi yang terakhir itu kan adalah kondisi yang uap kan. Berarti nanti kita akan kurangi 1,673 dikurangi dengan 0,00104 ya. Nah, di sini tadi ini tekanannya dikalikan dengan perubahan spesifik volume. 1,673 dikurangi 0,001. Nah, di sini nggak ditulis semua ya. Hanya 0,001-nya saja. Oke, sampai sini kita dapatkan hasilnya P dikali delta V itu adalah 169,4 kilojoule. Nah, di sini ada beberapa konversi satuannya. Di sini saya berikan catatannya juga, 1 pascal adalah sekian, 1 joule adalah sekian ya. Jadi nanti untuk perhitungan P dikali delta V-nya diperoleh 169,4 kilojoule. Maka karena P delta V-nya ini udah kita hitung, udah kita dapatkan hasilnya, maka kita bisa menghitung delta U-nya tadi kan delta H dikurangi P delta V. Delta H-nya adalah 2256,9, P delta V-nya adalah 169,4. Ini dikurangi hasilnya adalah 2087,5 kilojoule. Ya, jadi sampai sini kita dapatkan perubahan entalpinya tadi sama dengan kaloran ditambahkan ke dalam air, yaitu 2256,9 kilojoule, dan perubahan energi dalamnya adalah 2087,5 kilojoule. Mungkin untuk pertemuan keempat, saya berikan materinya sampai situ dulu. Nanti insya Allah materi berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.